dasar bisnis plan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang format bisnis plan. Nah, format bisnis plan itu adalah sebagai pedoman ketika Anda membuat perencanaan bisnis dalam bentuk tertulis, ya. Nah, kalau kita lihat di sini judulnya bisnis plan. Kita harus melihat dari berbagai sisi. Ya, Anda punya ide, Anda punya gagasan, dan juga melihat misalnya ini ada satu problem dari mana? Dari konsumen. Anda coba memiliki ide untuk bantu menyelesaikan problem konsumen. Lalu bagaimana cara memanagenya? Bagaimana mulai memplanningnya, lalu organizingnya, lalu bagaimana cara melaksanakannya sampai proses ke kontrolnya. Nah, jadi di dalam bisnis plan ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan dan juga perlu dituliskan. Nah, itu adalah bisnis plan. Nah, sehingga dari ide yang ada, idenya Anda analisisnya itu, kalau Anda masih ingat dengan format yang sebelumnya, minggu lalu saya sampaikan, analisis dari sisi pemasaran, analisis dari sisi operasionalnya, cara mengerjakannya, lalu juga analisis dari sisi sumber dayanya ada tidak yang bisa mengerjakan, lalu bagaimana juga dari sisi keuangannya untuk bisa mendapatkan satu kesuksesan. Ya, jadi dari gambar simpel ini kita bisa melihat sebuah ide itu perlu dianalisis. Setelah dianalisis, dimungkinkan untuk dikerjakan tidak dengan baik, maka nanti akan menghasilkan suatu kesuksesan. Nah, kalau dibilang formatnya kurang lebih begitu ya, dari teman-teman ini adalah berkaitan dengan apa yang mau direalisasi, lalu aspeknya seperti apa, pengalaman dan evaluasi, kesimpulan dan saran. Lalu di bab 1 juga di sini harus mengakomodir ini. Di dalam ikhtisar maksudnya ini kan summary-nya begitu ya, ringkasan eksekutifnya tentu harus ada ini. Ya, jadi di dalam format yang minggu lalu saya sampaikan begitu ya, ini perlu ada penjelasan ini. Oke. Lalu juga nih, teman-teman waktu belajar kewirausahaan ada pembahasan mengenai value proposition canvas. Ya, saya ulas kembali berkaitan dengan value proposition canvas. Ada dua bentuk kalau teman-teman lihat di sini, yang bentuknya lingkaran dan ada yang bentuknya bujur sangkar. Di dalam bentuk lingkaran ini ada gain, pain, customer job. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Customer segment atau segmen dari pelanggan itu kita harus mulai lihat dari sisi customer job. Di mana customer job itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh pelanggan. Dan juga di situ mengandung juga role atau artinya peran dia. Contoh, dia pekerjaannya sebagai dokter, tapi dia adalah dokter wanita. Misalnya wanita ini sudah menikah, maka role dia sebagai ibu dan istri, misalnya begitu. Oke. Nah, jadi artinya ketika kita melihat value apa yang mau ditawarkan kepada customer atau pelanggan, di mana kita mau menjawab ini. Pain atau kesusahan dari pelanggan. Sedangkan gitu ya, harapannya tentu ada gain atau artinya ada sesuatu keuntungan atau manfaat yang mau ditawarkan kepada konsumen. Nah, di sini yang sisi
kotak ini atau bujur sangkar ini ada sebuah, dilihatin dari sini, produk atau barang dan jasa di sini, itu apa yang mau ditawarkan kepada pelanggan. Dan tentunya pain reliever ini tuh artinya adalah obat dari kesusahan pelanggan. Sedangkan untuk gain creator adalah ketika pebisnis menawarkan satu manfaat kepada customer. Itu yang dimaksud dengan value atau nilai yang mau ditawarkan. Nah, jadi itu ya, secara singkat saya jelaskan mengenai value proposition canvas. Ketika di kewirausahaan saya perhatikan ini kelas saya. Ya. Oke, selanjutnya adalah dari bisnis canvas model. Oke. Ketika di kewirausahaan pun saya pernah menjelaskan tentang bisnis canvas model. Dimulai dari bagian sini, ya, customer segment. Customer segment ini adalah berdasarkan dari yang sini, customer segment, ya, customer segment. Setelah kita menjawab ini, ada di sini customer segment. Apa yang dibutuhkan pelanggan? Apa yang menjadi pain pelanggan? Nah, tentunya bisa dijawab oleh value proposition atau value apa, nilai apa yang Anda mau tawarkan kepada konsumen atau di sini pelanggan kata-katanya ya. Untuk bisa menyampaikan value proposition, maka perlu ada yang namanya relasi, customer relationship. Jadi artinya bagaimana value ini ditawarkan kepada pelanggan. Nah, perlu namanya channel. Channel ini mulai dari komunikasinya dan juga sampai kepada cara dari barangnya atau jasanya terkirimkan atau terdelivery ke pelanggan. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, maka pelanggan tidak akan segan-segan untuk membayar. Ya, jadi artinya dia tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan uang. Nah, di bagian ini, sebelum artinya Anda menawarkan value proposition, Anda harus make sure bahwa Anda punya key resources atau sumber daya kunci. Ada materialnya, modal awalnya, ya, artinya itu operasionalnya, gitu ya. Lalu misalnya juga ada layar rahasia dagangnya, gitu ya. Lalu disertai bagaimana mengerjakannya. Disebut aktivitas kunci. Nah, aktivitas kunci ini contohnya, gitu ya. Aktivitas kunci ini contohnya cara membuat atau menyajikan makanan spesial, ya. Oke, harus ada orang yang mampu membuat makanan spesial itu. Contoh, ya. Ini kan sekarang misalnya trendingnya makanan Jepang atau Korea. Ya, contoh orang lagi seneng nih makan khas Korea, bulgogi, gitu ya, atau tteokbokki. Nah, Anda harus bisa menyediakan mulai dari bagaimana saya bisa menyajikan value proposition untuk pelanggan saya.
Ya, kalau misalnya dianggap, oke, ini sekarang saya mau bikin topoki. Topoki, orang ini value-nya ini orang pelanggan ini, wah ini lagi trending nih, misalnya gitu ya, lagi trending nih. Orang senang banget dengan makanan-makanan Korea. Nah, berarti ini value mau ditawarkan, sesuatu yang menarik, yang baru, yang berbeda, gitu ya, topoki. Nah, ini harus disertai dengan key resources, bahan bakunya yang bagus, lalu resepnya yang oke, gitu ya, yang memang misalnya menyerupai atau sama dengan yang ada di Korea. Tentu harus ada yang bisa masak. Kalau sudah punya bahan baku dan seterusnya, kalau tidak ada yang bisa masak, percuma. Dan juga ini terkait dengan key partner. Kalau Anda tidak punya sumber atau supplier begitu ya yang bisa menyediakan topoki, maka itu juga tidak bisa jalan. Maka key partner, key resources, dan key activities ini adalah satu kesatuan untuk mendukung, artinya value proposition ini untuk bisa tersampaikan kepada pelanggan. Tentunya di bagian kiri ini dibutuhkan biaya, ya, atau di sini disebutnya struktur biaya, cost, gitu ya. Nah, maka dari itu ini di bagian yang kiri, bagian kiri saja begitu ya, ini adalah cost structure, ini adalah untuk membiayai key partners, key resources, dan key activities. Contoh nih, seperti ini ya, bisnis canvas model. Ada customer segment atau segmentasi pelanggannya, ibu rumah tangga, anak-anak, turis domestik diaspora. Value apa sih yang mau ditawarkan? Oh, bisnis yang ditawarkan atau makanan yang ditawarkan dari ini adalah makanan ikan olahan tanpa MSG. Lalu cita rasa Indonesia dengan bahan baku lokal. Ini adalah value proposition untuk ditawarkan kepada pelanggan. Bagaimana cara menawarkannya? Oh, pakai produk katalog dijelasin gambarnya gitu ya, makanan ikan olahan itu kayak apa, kenapa MSG-nya itu tidak ada begitu ya, tapi bisa juga enak. Nah, channelnya atau salurannya bisa menggunakan dengan sales canvassing, bisa dengan sosial media yang dimiliki begitu. Nah, tentu ketika ini running, nah maka ada revenue atau pendapatan. Maka kalau pelanggannya ini tertarik dan mau beli, maka akan diperlihatkan dari sisi penjualannya nanti meningkat. Nah, untuk menghasilkan produk layanan yang menawarkan value ini, tentu didukung ini ada key partners, ada resources, dan juga key activities. Tentu kalau kita bilang bahan makanan dari ikan, nah ikan ini siapa yang mendapatkannya ikan? Oh, tentunya nelayan di laut, ya, atau supplier. Nah, jadi artinya mungkin saja Anda bisa punya channel langsung ke nelayan, atau ya tidak harus nunggu nelayan, bisa juga ke supplier. Nah, untuk menghasilkan ini menjadi olahan yang bagus, butuh sumber daya insani yang bagus, gitu ya, yang mengerti, oh ahli pangan. Nah, terus ada key activities, produksinya. Caranya gimana supaya bahan olahan ini higienis, nutrisinya tidak hilang, ya. Lalu beli bahan bakunya juga yang bagus. Nah, jadi hal-hal inilah yang akan mendukung value proposition bisa di delivery dan sampai ke customer segment. Nah, tentu muncul biaya-biaya akibat dari kegiatan-kegiatan kunci ini.
bahan baku, gaji pegawai, marketing, dan promotion. Nah, contoh lain ya, customer segmennya gitu ya, ini. Nah, si produknya adalah produk studio foto, jasa foto. Apa bedanya dengan yang lain? Oh, kualitas gambar resolusi tinggi. Melalui tahap editan, menawarkan berbagai macam background. Nah, ini misalnya itu ya, value-nya yang ditawarkan. Siapa pelanggannya? Pelajar, mahasiswa, masyarakat. Caranya bagaimana? Online dan offline. Channelnya ada direct marketing, email, social marketing. Nah, kalau dari value-nya ini bisa terdelivery dengan baik dan bisa dinikmati dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan. Baik studionya, proyek fotonya, ada desainnya, dan lain-lain. Untuk menghasilkan value, tentunya harus ada aktivitas, ya, key activities. Lalu ada resources-nya, ada partnernya. Tentu ketika menyediakan studio foto, bukan berarti bikin sendiri kameranya, nggak usah bikin sendiri komputernya, maka butuh namanya partner. Menyediakan kamera, komputer, kain, percetakan, toko bingkai. Nah, tentu adalah ada orang-orang yang dibutuhkan. Tuh ya, baik tenaga kerjanya, finansialnya dari sisi keuangannya, aset fisiknya adalah fasilitas dari studio, brandnya, gitu ya, dan juga skill-skill tertentu yang akan mendukung aktivitasnya. Aktivitasnya tentunya mempersiapkan perlengkapan foto, ada foto yang menjadi objek, ada orang nanti yang mengeditnya, mencetaknya, sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tentu kegiatan aktivitas yang ada di sini itu muncul sebagai biaya pembelian ini, biaya pembelian itu, gitu ya. Ini adalah yang cost structure. Oke. Biaya perlengkapan foto, software, gaji pegawai, biaya perlawatan, sewa gedung, dan lain-lain. Nah, contoh lain gitu ya, selain nanas. Nah, value-nya apa yang mau ditawarkan? Oh, kemasannya, berbagai jenis. Oh, bisa menerima pesanannya online, halal, sehat. Lalu juga untuk memang tempat belajar untuk petani dan membuat selai nanas. Nah, ini customer segmennya. Keluarga, industri kecil, toko oleh-oleh. Bagaimana cara menyampaikannya kepada pelanggan, penjualan langsung, produsen, reseller, potongan harga, pelanggan, dan lain-lain. Berikutnya lagi, bagaimana cara menyampaikannya? Brosur, pameran, media online. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada angka 1, 2, 3, 4, ini adalah langkah-langkah. Artinya Anda ketika menentukan dan melihat kembali rencana bisnis Anda, ini Anda kembali cek. Ketika ini berjalan dengan baik, tentu pelanggan tidak akan segan-segan mengeluarkan uang. Maka dari sisi pebisnis akan mendapatkan hasil penjualan yang baik. Lalu berikutnya ini ada key resources, activities, dan key partner untuk menghasilkan selai nanas yang bagus, yang enak, yang sehat. Nah, tentunya harus ada sumber daya utamanya, mulai dari ada lahan, peralatan, penggilingan, dan seterusnya. Kalaupun waduh tidak harus dari lahan, apa minimal tempat untuk menyediakan bahan-bahan yang bagus. Lalu berikutnya ini ada kegiatannya, budidayanya, pemasakannya, pengemasannya, dan kegiatan pemasaran, pengolahan limbah kulit untuk pakan ternak. Sehingga ada hal-hal yang memang dilakukan untuk pengembangan bisnis. Ya, nah di sini pun juga mitra-mitra yang bisa membantu kemajuan bisnis selain nanas. Ini market, hotel, GoFood, pengusaha, dan seterusnya. Oke.
Nah, ketika aktivitas-aktivitas maupun resources dan partner ini akan mengeluarkan biaya pembelian, biaya pembudidayaan, pembuatan slide, pengolahan limbah, kemasan, air, listrik, dan lain-lain. Nah, ini contoh. Nah, ya ini contoh lain ya. Ada berkaitan dengan souvenir, gitu ya, souvenir yang terkait dengan universitas. Kurang lebih sama. Ya, jadi artinya customer segment ini adalah pelanggan yang dituju. Apa value yang mau ditawarkan? Tentu harus ada relationship, ya, customer relationship antara pebisnis dengan pelanggan. Caranya ini bisa media online, cetak. Kalau customernya puas, tentunya akan menghasilkan penjualan yang baik. Oke, dan value ini didukung oleh key resources, key activities, dan key partner. Dan ketiga kunci ini atau faktor-faktor kunci ini adalah akan mengeluarkan biaya. Nah, jadi ini saya memberikan berbagai contoh, tentunya saya punya harapan kepada Anda untuk mengecek kembali, ya, mengecek kembali dari ide bisnis Anda, gitu ya, sebelum Anda membuat perencanaan bisnis dengan format yang sudah saya berikan sebelumnya. Ya, jadi yang minggu lalu itu adalah format yang digunakan untuk menjadi laporan perencanaan bisnis di akhir. Ya. Nah, maka nanti teman-teman dalam minggu ini, ya, teman-teman silakan lakukan tugas BCM ini, ya, silakan berkelompok. Ya, ini tugasnya berkelompok. Oke, silakan Anda gunakan media mau MS Team atau Zoom atau silakan, ya. Jadi ini buat tugas untuk bisnis canvas model dan juga value proposition canvas, ya. Jadi dua itu untuk dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, yang berikutnya ini bab 2 berkaitan dengan pemasaran, begitu ya. Konsumen yang harus Anda lihat. Oke, lalu ada aktivitas penjualan, bauran pemasaran, dan lain-lain. Operasional juga hal-hal ini. Minggu lalu saya sudah sempat menjelaskan terkait dengan aspek-aspek ini secara umum. Ya, jadi kurang lebih sama. Sumber daya insani, oke. Dan terakhir adalah untuk aspek keuangan. Ya, jadi nanti ini terakhirnya begitu. Nah, ini adalah saya memberikan gambaran awal dulu ya. Walaupun nanti saya akan jelaskan lebih detail ketika membahas aspek keuangan. Jadi Anda mulai mengecek kebutuhan apa sih aktivitas tetapnya, gitu ya. Kebutuhannya itu apa sih, lalu juga dihitung bagaimana penyusutannya. Jadi dihitung antara umur ekonomis dan umur teknis. Ya. Lalu juga ini adalah arus kas per bulan, nanti diringkas masuk ke per tahun. Oke. Lalu juga nanti ada perhitungan dari sisi pajaknya berapa, cash inflow, cash outflow, begitu ya, sampai nanti dihitung kepada arus kas bersih. Oke. Lalu juga nanti bisa dihitung dari payback period, NPV, IRR, dan profitability index. Nah, jadi setelah itu nanti ini untuk pengalaman dan seterusnya ini akan ada kelanjutannya. Jadi ini lebih arahnya kepada sharing begitu ya teman-teman semua. Oke, itu adalah gambaran dari perencanaan bisnis secara umum. Oke, sampai situ dulu. Gitu ya, ada pertanyaan? Jadi tugas untuk teman-teman di minggu depan adalah membuat bisnis canvas model dan untuk value proposition canvas. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Boleh, silakan. Ya. Itu teh bikin kelompok sendiri. Kelompok yang ini kan Anda ikutan MED ya. Betul ya? Iya. Betul. Nah, ikut kelompok yang MED. Oh.
Ya udah. Ya. Makasih, Bu. Tentu sudah ada bisnisnya ya. Udah, Bu. Bu, kalau saya nggak ada kelompok sendiri boleh, Bu? Sebaiknya tuh berkelompok. Ini siapa yang nanya ya? Fernando ya. Iya, Bu. Fernando ya. Fernando, ini sebetulnya itu kalau MED itu kan menyangkut yang lalu ya, maksudnya dari yang menyangkut dari tugas kewirausahaan yang lalu, terus ini dilanjutkan. Nah, jadi artinya kalau misal